Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Kartika Dewi. Saya dari salah satu anggota kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggota 6. Yang pertama, Anissa Amalia Oktaviana. Yang kedua, Cindi Kartika Dewi. Yang ketiga, Nandanisya Talia. Yang keempat, Natasha Dewi Nur Amanda. Yang kelima, Selawati. Yang keenam, Widi Ilahi Raya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam kebidanan. Yang pertama, latar belakang komunikasi. Komunikasi adalah salah satu bentuk interaksi yang penting dan harus dilakukan oleh sesama manusia. Pada dasarnya, komunikasi tidak hanya dilakukan secara vertikal, yaitu antara sesama manusia, akan tetapi juga dilakukan secara horizontal. Misalnya, komunikasi kita dengan Tuhan. Sebagai makhluk yang beragama, kita pasti sering berkomunikasi dengan Tuhan untuk mencurahkan segala ganjalan di dalam hati ataupun untuk meminta sesuatu. Begitu pula komunikasi antara manusia. Tujuan kita berkomunikasi adalah untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita atau akan menyampaikan keluh kesah. Pada dasarnya, ketika kita melakukan komunikasi, kita mengadakan tindakan dengan tujuan agar orang lain tahu apa yang ada di dalam benak kita. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa yang dimaksud dengan komunikasi. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk komunikasi. Yang ketiga, penjelasan komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut bisa dipahami seperti: yang pertama, membangun hubungan antara sesama manusia. Yang kedua, melalui pertukaran informasi. Yang ketiga, untuk menguatkan si komunikasi interpersonal dan di tingkah laku orang lain. Yang keempat, berusaha untuk mengubah si komunikasi atau interpersonal dan tingkah laku. Jadi, komunikasi juga tidak hanya bisa mengubah sikap orang lain, tapi juga bisa mengubah tingkah laku orang. Yang pertama, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah yang dilakukan melalui media massa modern yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditunjukkan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Bentuk-bentuk komunikasi massa yaitu film, TV, radio, surat kabar, majalah, TV CD, dan buku. Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Setiap pihak dapat menjadi pemberi dan pengirim pesan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Jadi, komunikasi intrapersonal itu seperti masing-masing pihak membicarakan latar belakang atau pengalaman masing-masing dan membicarakan antara pribadi seperti pembicaraan antara suami istri. Menurut Joseph Adevito Effendi 2003,
mendefinisikan komunikasi antara pribadi sebagai the process of sending and receiving messages between two persons or a more small group of persons with some affinity and some inverted feedback, yakni proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek atau beberapa baik cepat. Selanjutnya, komunikasi intrapersona bisa disebut dengan komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu atau kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, komunikasi ini memberikan umpan balik kepada diri sendiri seperti berdoa, bersyukur, dan berimajinasi. Selanjutnya, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, dan konferensi. Anwar Arifin 1984. Jadi komunikasi kelompok membicarakan secara tatap muka dan memiliki suasana rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi, yaitu konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan. Yang kedua, fasilitas sosial. Kelompok yang mempengaruhi pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi ekstrim. Kesimpulan, pada hakikatnya komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dalam bentuk simbol atau lambang yang melibatkan dua orang atau lebih. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai makna komunikasi, yaitu suatu proses interaksi yang di dalamnya terdapat maksud saling melengkapi, memperbaiki, dan memahami persoalan-persoalan yang dialami. Oleh sebab itu, agar komunikasi berjalan lancar serta memberi manfaat baik bagi pihak keduanya. Sarannya, sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi merupakan hal yang pasti ada dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak akan bisa hidup tanpa berkomunikasi dan orang lain. Maka itu penting bagi kita untuk memperhatikan untuk memanfaatkan suatu komunikasi yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu kekurangan maupun kelebihan, karena kita juga masih proses pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.